Hidupmu dikendalikan oleh orang lain, bukan dirimu. Oke, maksudnya gini. Ketika kamu mau ambil keputusan, takut disalahin. Mau jujur, takut gak disukai. Atau mau jadi diri sendiri, takut dijauhi. Padahal, di usia kita yang sekarang, banyak keputusan penting yang harus diambil. Entah itu karir, pertemanan, atau bahkan cinta. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, mesti yang pertama kali muncul di otak kita adalah bagaimana nanti penilaian orang lain. Seolah sudah menjadi kebiasaan bahwa hidup ini butuh validasi dari orang lain. Yang jadi masalah, jika kita terus kepikiran bagaimana penilaian orang, kita akan stuck. Kita tidak akan berani melangkah, bahkan mengubah keadaan kita yang sekarang. Tapi tenang, di sini saya akan berikan 3 cara untuk ngeriset otakmu agar kamu tidak lagi kepikiran penilaian orang lain dari teori seorang filsuf. Nah, aku jamin ketika kamu terapin 3 cara ini, pasti kamu nggak akan lagi mikirin tuh tentang validasi. Tapi cara ini sedikit kontroversial, yang mungkin bikin kamu kaget, bahkan mungkin nggak setuju. Kita hidup di dunia sosial. Mau sekuat apapun kita berusaha menjadi independen secara emosional, tetap aja kita semua butuh validasi. Tapi harus dalam batas yang sehat. Validasi itu dimana ketika kamu mencari pengakuan, persetujuan, ataupun dukungan dari orang lain agar kamu diterima. Sebenarnya validasi ini penting untuk ningkatin self-esteem atau harga diri. Dan self-esteem penting untuk ningkatin confidence atau percaya diri. Namun, validasi ini tidaklah baik ketika kita jadikan validasi sebuah capaian yang harus kita raih. Orang yang mempunyai self-esteem yang sangat rendah sangat tergantung dengan validasi ini. Misal, kamu adalah seorang mahasiswa, setiap kali mau presentasi, kamu deg-degan. Bukan karena nggak bisa, tapi karena takut ditertawakan temanmu. Atau kamu seorang pekerja, ingin mengajukan ide ke atasan, tapi kamu urungkan. Kenapa? Karena takut dianggap bodoh. Kehidupan kita seringkali jadi pengakuan penilaian orang lain. Nah, ini sangat cocok dengan teori dari Abraham Maslow. Jadi gini, menurut dia, sadar atau tidak, kalau pengambilan keputusan kita didasari dari teori ini. Karena manusia punya hierarki kebutuhan, seperti piramida gitu. Di lapisan ketiga ada kebutuhan sosial atau keinginan buat diterima dan dihargai orang lain. Validasi sosial bisa jadi pemenuhan kebutuhan sosial itu. Lebih parah lagi, di era digital seperti sekarang, tiap postingan di Instagram atau TikTok, kamu langsung mikir, ada yang like gak? Ada yang komen gak? Kok sepi banget? Semua itu bikin kita kelelahan mental. Seorang filsuf Alfred Adler bilang gini, kenapa kamu harus sibuk mikirin apa kata orang? Hiduplah sesuai pilihanmu sendiri. Tapi kalau benar semudah itu, kenapa nggak semua orang melakukannya? Nah, di sini letak masalahnya. Konsep dari teori Alfred Adler ini berlawanan dengan mindset kebanyakan orang. Misal, kita selalu diajarkan untuk menyenangkan orang lain supaya diterima, supaya tidak dianggap egois, atau bahkan antisosial. Tapi Alfred bilang, justru hidup akan lebih bermakna kalau kita siap untuk tidak disukai. Yang jadi pertanyaannya, apa nggak bahaya kalau kita benar-benar terapin ini? Apa mungkin hidup dengan cara seperti ini tanpa kehilangan teman, pasangan, bahkan peluang karir? Dan yang paling penting, bagaimana cara nerapin mindset ini dalam kehidupan nyata yang penuh dengan tekanan sosial? Yang jadi pertanyaan besar, apakah 3 teori kontroversial ini benar-benar bisa bantu merubah cara berpikir dan hidup lebih bebas, atau justru malah merusak hubungan kita dengan orang lain? Untuk menjawabnya, kita akan bedah satu persatu. Yang pertama, menciptakan kebahagiaan itu tanggung jawabmu, bukan orang lain. Kebahagiaan itu bukan diciptakan oleh orang lain. Maksudnya gini, hidupmu bukan apa kata orang, melainkan tanggung jawabmu sendiri. Termasuk bahagia, kamu bisa mengaturnya mau bahagia atau tidak. Itu tergantung kamu. Nah, terkadang kita terlalu kritis menilai diri kita, sibuk membandingkan pencapaian orang lain. Yang lebih parah, kita terobsesi untuk meniru gaya orang lain, sampai lupa memperhatikan diri sendiri, bahwa diri kita juga perlu untuk dicintai. Jujur, kalau kamu merasa tidak bahagia, itu bukan karena orang lain, tapi karena caramu menanggapi hidup. Misal, mungkin kamu pernah merasa kesal karena orang lain gak ngehargai usahamu. Ketika kamu udah kerja keras bikin presentasi, tapi bosmu bilang, ya biasa saja sih, kira-kira kamu sakit hati nggak? Nah, menurut Alfred, sakit hati itu muncul bukan karena ucapan orang lain, tapi karena kamu memberi izin pada ucapan itu untuk melukai. Ini sedikit kontroversial kan? Karena kita terbiasa menyalahkan orang lain atas emosi kita. Ada cerita menarik dari seorang temanku. Dia selalu bilang, aku stres gara-gara bosku, karena dia galak banget. Setelah aku kasih tahu konsep ini, dia sadar. Stres itu bukan datang dari bosnya, tapi dari interpretasi dia terhadap sikap bosnya. Dia mulai ubah pola pikir, bukannya bosku yang bikin aku stres, tapi aku memilih
memilih untuk nggak biarkan kata-kata bosku merusak moodku. Jujur, kalau kamu bisa mulai terapkan ini, hidupmu akan jadi lebih ringan. Karena kamu nggak lagi gantungin pada mood orang lain buat bahagia. Yang kedua, jangan hidup demi persetujuan orang lain. Ini mungkin bagian paling menyakitkan buat kita. Sejak kecil, kita dilatih untuk selalu mencari validasi. Waktu di sekolah, nilai bagus biar dipuji guru. Pakaian keren biar dianggap gaul. Sampai gaji besar biar dihormati. Teori ini bilang, semua itu jebakan. Kalau kamu hidup demi persetujuan orang lain, pasti kamu gak akan pernah bebas. Misal, ada seorang pekerja kantoran, dia ambisius. Setiap target tercapai, dia senang. Tapi bukan karena puas, melainkan karena dapat pujian dari atasannya. Lalu suatu hari, dia nggak dapat pujian. Kira-kira apa yang terjadi? Hancur, bener gak? Coba kalian komen di bawah. Pasti dia merasa usahanya sia-sia. Alfred bilang, kamu hanya perlu ngurus tugasmu sendiri. Tugasmu adalah bekerja dengan baik. Bagaimana orang lain menilai, itu tugas mereka, bukan urusanmu. Coba bayangin, kalau kamu kuliah atau kerja tanpa harus mikirin dipuji, yang penting aku berkembang. Itu bikin hidupmu lebih ringan, lebih autentik, dan lebih bebas. Yang ketiga, hidup itu bukan kompetisi. Nah, ini yang paling kontroversial. Kita terbiasa menganggap hidup ini sebagai ajang lomba. Siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih keren, atau siapa yang lebih populer. Tapi Alfred bilang, hidup bukanlah sebuah lomba. Kalau kamu terus bandingin dirimu dengan orang lain, kamu nggak akan pernah puas. Misal, kamu punya dua teman, yang satu selalu iri kalau ada temannya beli motor baru. Yang satunya cuek, dia fokus sama hobinya fotografi. Tebak, siapa yang lebih bahagia? Coba kalian komen di bawah. Pasti kalian jawab yang cuek karena dia nggak sibuk ngukur hidup pas standar orang lain. Nah, konsep Alfred seperti ini, setiap orang punya jalan hidup sendiri. Kalau kita berhenti melihat hidup sebagai perlombaan, kita bisa mulai menikmati perjalanan, bukan hanya finish line. Mahasiswa yang sibuk lihat nilai teman atau pekerja yang sibuk bandingin gaji, akhirnya cuma dapat capek. Kalau kamu belajar berhenti membandingkan, kamu akan merasa cukup dan berkembang dengan caramu sendiri. Jadi, 3 teori paling kontroversial dari Alfred ini adalah kebahagiaan itu tanggung jawabmu sendiri. Jangan hidup demi persetujuan orang lain. Hidup itu bukanlah kompetisi. Memang teori ini terdengar keras, bahkan mungkin ada yang menolak. Tapi kalau dipikir ulang, bukannya penderitaan, kita justru datang karena terlalu peduli.